Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan Salam, selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati kita dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan beribadah nanti di gereja pada Jumat Agung, hari Jumat tanggal 2 April 2021, dan kita juga akan merayakan Paskah di gereja dengan ibadah tatap muka juga pada hari Minggu 4 April 2021 yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita masih bersabar untuk menunggu ibadah yang kita akan laksanakan secara tatap muka di gereja. Kita melihat dulu perkembangan demi perkembangan agar kita terhindar daripada terkena COVID-19. Di mana kita melihat sekitar gereja kita ini masih banyak buka tutup. Oleh karena sebentar dibuka, ada yang kena tutup 2-3 minggu, lalu kemudian mereka masih buka 1-2 kali, ada yang kena tutup lagi. Oleh karena itu kita tetap melakukan ibadah dulu di rumah kita masing-masing, menunggu segala perkembangan dan terutama menunggu kita semua dapat menerima vaksinasi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada minggu yang kudus ini 21 Maret 2021 dengan tema Sambutlah Sang Mesias dengan apapun juga, yang kita dasari dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mendengar suatu pujian. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan sebelum merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan selalu memberkati kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun sampai dengan hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kembali lagi kami beribadah di rumah kami masing-masing, mengadakan ibadah, memuji muliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami senantiasa ketika kami beribadah, sekalipun kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua dengan firman Tuhan, menjadi bekal hidup kami, dan untuk bisa menambah pengetahuan iman kami, yang akan menguatkan iman kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah dasar renungan kita pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya melalui firman Tuhan ini adalah, yang pertama, agar umat Tuhan memahami Sang Mesias adalah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Yang kedua, agar umat Tuhan melakukan dan memberikan apapun juga untuk memuliakan Sang Mesias tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah menjalani minggu-minggu sengsara sebelum masuk Minggu Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Dalam kalender gereja ada 6 minggu sengsara sebelum Minggu Paskah. 6 minggu tersebut istilahnya diambil dari ayat introitus atau refrain beberapa kitab Mazmur. 6 minggu tersebut adalah, yang pertama, Minggu Infokapit
Minggu Info Kapit. Artinya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Demikian dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 15a. Dan minggu kedua adalah Minggu Reminiscere. Minggu Reminiscere. Artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu. Dari Mazmur 25 ayat yang ke-6. Minggu ketiga adalah Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mazmur 25 ayat 15a. Demikian juga minggu yang keempat, Minggu Letare. Artinya bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Diambil dari Yesaya 66 ayat 10a. Dan minggu kelima, Minggu Judika. Artinya berilah keadilan bagiku ya Allah. Dalam Mazmur 43 ayat yang pertama. Dan minggu yang keenam adalah Minggu Palmarum. Ini bukan menurut ayat introitus dari Mazmur, tetapi menurut Yohanes 12 ayat 13, yaitu Yesus disambut dengan daun-daun palem memasuki Yerusalem. Dari kata palem menjadi palma, menjadi Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Sebelum Minggu Paskah, ada lagi yang lazim dilakukan gereja, terutama gereja Katolik, yaitu Rabu Abu, di mana pada Rabu inilah terjadi pengkhianatan Judas kepada Yesus dengan 30 uang perak, di mana itu diriwayatkan tertulis dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dan Markus 14 ayat 43. Kemudian yang kedua, Kamis Putih. Sebagai perjamuan kudus terakhir, murid-murid dengan Yesus serta pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus. Dan yang ketiga adalah Jumat Agung, yaitu keputusan penyaliban Yesus serta siksaan sampai kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah Sabtu Sunyi, di mana Yesus sedang berada di dalam kubur sejak hari Jumat. Pada hari Jumatlah terjadi kematian Yesus. Kemudian Minggu Paskah sebagai kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi subuh pada hari Minggu sesudah 3 hari Yesus dikubur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan bagi kita kali ini, tema kita adalah sambutlah Sang Mesias dengan apapun juga. Yang kita dasari tadi Markus 11 ayat 1 sampai 11. Peristiwa pada Markus 11 ayat 1 sampai 11 ini adalah penyambutan Tuhan Yesus secara besar-besaran ketika Yesus memasuki Yerusalem untuk memenuhi panggilannya menebus dosa manusia dengan kematiannya di Bukit Golgota yang dekat dengan Yerusalem. Namun masyarakat Yehuda di seputar masyarakat Yahudi di seputar jalan menuju Yerusalem, Yesus disambut dengan gemuruh, gegap gempita, bak raja dunia. Semua bersukacita karena pengharapan mereka sudah tiba, sudah terwujud, yaitu pengharapan Mesias yang diurapi, Sang Juru Selamat yang mereka harapkan selama ini. Kemunculan tokoh politik untuk membebaskan mereka atau membebaskan orang Yahudi modern atau Israel modern dari belenggu penjajahan, belenggu kekuasaan bangsa-bangsa lain kepada mereka sampai kepada zaman Yesus, yaitu mereka masih berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Roma. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, adanya harapan akan datang hadirnya seorang tokoh yang memiliki kekuatan,
menguasai bangsa-bangsa seperti Raja Daud. Sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama, seperti yang terjadi di waktu para Majus dari timur bertemu dengan Raja Herodes, raja kerajaan Roma pada waktu itu. Sehingga Raja Herodes mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat dari bangsa Yahudi, dan mereka menerangkan bahwa Mesias yang dimaksud raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu lahir di Bethlehem di tanah Judea, sesuai yang dinyatakan oleh para nabi, seperti yang tertulis di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6, di mana para Majus yang menerangkan tentang mereka datang untuk menyembah yang lahir, yaitu raja orang Yahudi. Dan di dalam Matius 2 ayat 6 dikatakan, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Hal ini dikutip dari Mika 5 ayat yang pertama. Dan masih ada beberapa pernyataan para nabi tentang datangnya Sang Mesias, penyelamat Israel. Di dalam banyak hal, Yesus tidak memungkiri dinyatakan sebagai Mesias. Dan Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu. Misalnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan hal itu kepada siapapun, bahwa ia adalah Mesias, seperti yang diterangkan di dalam Matius 16 ayat yang ke-20. Kemudian kepada perempuan Samaria, Yesus sendiri menyatakan dirinya yang adalah Mesias. Padahal masyarakat Samaria juga menunggu saat kehadiran Sang Mesias tersebut. Itu yang kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Di dalam ayat 25 dikatakan Yohanes 4, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan Samaria ini bahwa dia adalah Mesias yang mereka nantikan itu. Kemudian ketika Yesus di rumah ibadat di Nazaret, Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Yesaya ayat 61, Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang dibacakan Yesus kepada seluruh yang hadir itu, bahwa nubuat Nabi Yesaya yang dia telah bacakan itu telah digenapi, dan tokoh yang dinanti itu yang menggenapi itu, Mesias yang diurapi Roh Tuhan, sudah ada di depan mereka, yaitu Tuhan Yesus yang membacakan kitab Yesaya ini. Ini yang diriwayatkan di dalam Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai 22, tapi kita membaca ayat 18 sampai 19 saja. Tuhan Yesus membuka kitab itu dan berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan diri, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi ketika Yesus di rumah ibadat di Nazaret, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 yang dibacakan Yesus kepada seluruh yang hadir itu, bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu telah digenapi dan mereka telah melihat di depan mereka sendiri. Jadi di dalam konteks ini ada yang percaya dan ada yang tidak percaya, karena menganggap bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu yang miskin. Juga dalam peristiwa Yesus ditangkap dan diadili di mahkamah agama Yahudi, Yesus diperhadapkan dengan imam besar yang bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Yaitu ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia telah menghujat Allah. Untuk apa lagi saksi? Kamu telah mendengarnya. Bagaimana pendapat kamu? Lalu kemudian semua yang hadir pada waktu itu berkata, ia harus dihukum mati. Demikian diriwayatkan dalam Matius 26 ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-68. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa Yesus harus dihukum mati oleh pengadilan agama Yahudi yang dipimpin imam besar? Yaitu karena Yesus mengatakan dirinya adalah Mesias, anak Allah, seperti yang dikatakan dalam Matius 26 ayat 63 dan 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Kemudian Yesus juga pernah hendak dilontari dengan batu sampai mati karena menyatakan dirinya bahwa Bapa dan aku adalah satu. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di dalam ayat 31 sampai 33, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka,
Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Di dalam ajaran agama Yahudi, bila mana ada yang menyamakan dirinya dengan Allah, harus dihukum mati. Jadi Yesus selalu terang-terangan menyebut dirinya adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi, yaitu tokoh penyelamat mereka, tokoh yang dinanti-nantikan untuk membebaskan mereka dari penjajahan sejak dari pembuangan Babel sampai kepada di zaman Yesus. Mereka masih tetap dikuasai kerajaan asing atau bangsa asing. Dalam hal ini sampai kepada zaman Yesus, mereka masih dikuasai kerajaan Roma. Mesias dalam bahasa Ibrani yaitu Masyak, M-A-S-Y-A-K-H, Masyak, dan dalam bahasa Aram disebut Mesika, M-E-S-I-Y-K-H-A, yaitu Mesika. Itu bahasa Aram. Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu Mesias. Seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 41, Mesias artinya Kristus. Dan Yohanes 4 ayat 25 dikatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Jadi jelaslah bahwa umat Yahudi yang membentangkan daun-daun palem serta bersorak-sorai bersukacita menyambut Yesus memasuki Yerusalem, semua yakin Mesias sudah tiba, Mesias sudah ada, Mesias sudah datang. Hore, hore, hore. Demikian mereka. Lalu mereka terus bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang akan datang, diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Demikian mereka terus bersorak-sorak. Dalam pada ini masyarakat Yahudi yang menyambut Raja Mesias mereka ini memberikan yang diminta Tuhan Yesus, yaitu seekor keledai muda, dan mengarahkan hati mereka ke penyambutan Raja Mesias mereka, dan mengambil apa saja dari daun-daunan termasuk daun palem yang dipakai di tangan dengan bersorak-sorai, gemuruh, bersukacita, serta menghamparkan pakaian-pakaian mereka di jalan, menghamparkan juga daun-daun palem tersebut ke jalan yang dilewati Raja Mesias mereka yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu mereka. Semua orang keluar dari rumah masing-masing ke jalan di mana Yesus lewat dengan menunggang keledai muda, dan Tuhan Yesus tidak memprotes atau tidak melarang mereka untuk mengikuti Yesus sampai ke Yerusalem. Dan banyak orang berjalan di depan Yesus. Juga banyak orang mengiring dia di belakangnya, bagaikan massa yang sedang demonstrasi. Tetapi ini bukan demonstrasi di zaman sekarang. Mereka bersukacita untuk mengiring Sang Mesias yang dinanti-nantikan mereka sekian lama. Demikianlah mereka melakukan sambutan yang sangat meriah. Saya beberapa kali melihat Presiden kita Bapak Jokowi
di mana ketika datang di berbagai daerah selalu disambut dengan sangat-sangat meriah dan sangat banyak orang. Dan mereka terus mengatakan, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Kita dengar dari beberapa tempat di mana presiden kita hadir di daerah-daerah mereka. Sangat-sangat luar biasa sambutannya. Jadi kita bisa membayangkan sambutan daripada orang-orang Yahudi ketika Yesus melewati daerah mereka untuk menuju Yerusalem. Sambutan sorak-sorai yang gemuruh dan massa yang mengiring Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya ada di depan, ada yang mengiring di belakang. Mereka semuanya bersukacita. Tetapi hal itu sebenarnya sudah dinubuatkan di dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Coba kita membaca kitab Sakaria pasal yang ke-9 ayat 9 dan ayat 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang murah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi demikianlah sudah dinubuatkan betapa suatu waktu Yesus akan disambut sangat-sangat meriah dan sangat-sangat sukacita oleh orang-orang yang menantikan Dia. Terutama dalam hal ini pengharapan mesianik orang-orang Yahudi, di mana pada waktu Yesus lewat dari rumah mereka masing-masing, melewati depan rumah mereka masing-masing, dan melewati jalan yang akan ditempuh Yesus menuju Yerusalem. Jadi hal ini tidak terjadi dengan spontan, melainkan ada kuasa ilahi, ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus menggerakkan semua orang yang tinggal di sekitar jalan Yesus menuju Yerusalem tersebut. Hal inilah salah satu pertanda kemesiasan Yesus yang dikatakan waktu itu kepada seluruh umat Yahudi. Dan hal inilah salah satu semangat Yesus untuk menuju kepada penyalibannya di kayu salib di Golgota untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari perenungan firman Tuhan ini? Ada tiga hal yang menjadi perenungan kita untuk peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem dalam rangka melaksanakan misi Allah, yaitu penyelamatan manusia dari hukuman Allah karena dosa. Yesus masuk ke Yerusalem terakhir kali untuk mati di kayu salib di Golgota. Golgota ini termasuk daerah sekitar Yerusalem. Dalam rangka menanggung dosa manusia, Yesus harus masuk ke Yerusalem. Ketiga hal perenungan kita ini adalah: pertama, mari memberikan apa saja sebagai rasa sukacita dan penghargaan kita bahwa Yesus penyelamat kita dari dosa. Yesus berjalan terus ke Yerusalem ke bukit Golgota untuk menghadapi kematiannya dari dunia
demi menanggung dosa dunia, termasuk dosa kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan yang kedua dalam perenungan ini, mari sambutlah Yesus Sang Mesias dan Juru Selamat kita dengan sorak-sorai, dengan gegap gembira di hati kita masing-masing, di dalam keluarga kita, dan di dalam komunitas gereja kita atau persekutuan di mana kita berada dalam satu lembaga gereja. Selama kita hidup di dunia ini, nyatakan selalu dari dirimu kesukaan yang tiada taranya untuk penebus dosa kita, untuk Yesus Kristus, untuk memuliakannya. Kita harus bersukacita karena kita telah ditebus dari kematian. Kita telah ditebus dari hukuman dosa. Jadi kita harus bersyukur, kita harus bersorak-sorak, kita harus bersukacita, dan kita harus selalu membuat hati kita gegap gembira, bersukacita, bersorak-sorak karena keselamatan kita. Yang ketiga dalam renungan ini adalah mari kita abdikan hidup kita kepada Yesus sampai Tuhan Yesus memanggil kita kepada kehidupan yang kekal. Kita bersorak-sorai kepada dunia bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, seperti yang dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Kita membaca dulu sejenak Lukas 1 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, janganlah kita mengeraskan mata hati rohani kita untuk melihat Yesus adalah Mesias duniawi, seorang tokoh politik duniawi yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, yaitu membebaskan dari penjajahan bangsa lain, dalam hal konteks bangsa Yahudi, di mana mereka mengharapkan hadirnya seorang tokoh politik, yaitu tokoh Mesias, untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa lain, termasuk sampai ke zaman Yesus, untuk membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Itulah harapan mesianik umat Yahudi yang mereka tunjukkan kepada Yesus. Tetapi kita tidak memiliki pengharapan mesianik. Yesus adalah Mesias yang diurapi. Yesus adalah tokoh yang diurapi oleh Roh Allah. Yesus adalah juru selamat kita yang membebaskan kita dari belenggu dosa, bukan dari belenggu penjajahan, tetapi dari belenggu dosa, sehingga kita bisa berdamai dengan Allah, dan Allah tidak lagi menghukum kita karena dosa yang dulu berawal dari dosa Adam dan Hawa, di mana Tuhan sudah mengatakan bahwa
engkau akan mati. Tetapi oleh karena Yesus, Juru Selamat kita, telah menebus kita dari segala hukuman dosa, maka kita sudah dibenarkan di hadapan Allah dan sudah berdamai dengan Allah, dan kita sudah bebas, dan kita telah diberikan tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan inilah menjadi sukacita kita, dan kita bersorak-sorai, kita bersukacita oleh karena Yesus telah menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita, dan memberi hidup yang kekal kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, saat ini kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu, di mana Tuhan telah memberkati kami semua dengan firman-Mu, dan kami sungguh bersyukur kepada Mesias, Juru Selamat kami yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami untuk selalu bersukacita, untuk selalu bersorak-sorai, untuk selalu bertegap gembira di hati kami bahwa kami telah ditebus oleh darah Yesus, dan kami telah diberikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Bapa di surga, berkatilah kami semua agar kami selalu hidup kudus di dalam Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, sehingga kami menjadi peserta ketika Yesus datang kedua kali untuk dibawa ke surga yang kekal. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami sudah dengar. Berkatilah kami ya Tuhan untuk mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hidup kami pada saat ini. Di musim pandemi ini banyak sekali kesulitan yang kami hadapi, yaitu khususnya kesulitan dalam rangka kami memperoleh yang baik dari hasil pekerjaan usaha kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, yang akan membuka tingkap-tingkap di langit, memberi rezeki kepada kami semua. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, dagangan kami, dan apapun yang kami lakukan, biarlah semua berhasil karena berkat daripada Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak kami yang sekolah, berilah hikmat kepintaran, keberhasilan demi keberhasilan dalam semester demi semester, sampai mereka bisa naik kelas, dan sampai akhirnya mereka bisa ke perguruan tinggi dan menjadi generasi yang sangat membanggakan, yaitu khususnya membanggakan kami sebagai orang tua, dan juga mereka menjadi generasi di dalam Tuhan yang akan dipakai Tuhan kelak. Kami berdoa, berkatilah mereka menjadi orang-orang sukses, orang-orang terkenal, orang-orang dipakai Tuhan. Bapa di surga, berkatilah juga anak-anak yang masih balita, anak yang baru lahir. Tuhan berkati semua, dan kami syukuri anak yang baru lahir. Biarlah Tuhan memberkati ibu yang melahirkan bayinya sehingga pulih dengan segera, dan bayi yang baru lahir bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan, dilengkapi Tuhan dengan hikmat dan kepintaran daripada-Mu. Berkatilah juga ya Tuhan saudara-saudara kekasih kami, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka semua, baik yang masih di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Tuhanlah yang akan menunjukkan kasih sayang-Mu, menunjukkan belas kasihan-Mu. Janganlah Tuhan melewati umat-Mu, anak-anak-Mu yang masih mengalami penderitaan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan tunjukkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, sehingga semua sehat, semua umur panjang, semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di gereja. Tuhan memberkati apapun yang kami perbuat, biarlah kami perbuat itu hanya untuk Tuhan. Kalau kami tahu dari Tuhanlah kami akan memperoleh kekuatan yang baru untuk tetap konsisten melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan juga semua pelayan-pelayan yang berada di dalam persekutuan kami. Kami juga berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami.
Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan gugus tugas COVID-19 ini terutama, supaya penanganan COVID-19 ini semakin baik dan akhirnya tidak ada lagi virus COVID di Indonesia ini. Dan kami berdoa Tuhan memberkati program vaksin yang sudah berjalan. Biarlah Tuhan memberkati supaya tidak ada ekses lain daripada yang sudah mengalami suntikan pertama, suntikan kedua dari vaksin. Tuhan memberkati supaya segera semuanya masyarakat di Indonesia yang tergolong dalam kategori untuk disuntik dengan suntikan vaksinasi ini, supaya semuanya cepat bisa selesai, anak-anak sekolah bisa kembali sekolah tatap muka, dan tempat-tempat ibadah kembali kami bisa tatap muka, dan Tuhan memberkati semuanya dalam segi-segi apapun di masyarakat Indonesia ini, baik segi bisnis, perdagangan maupun pekerjaan. Tuhan memberkati supaya program vaksinasi ini segera selesai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh hidup kami. Biarlah hidup kami ini hanya ada dalam perlindungan Tuhan. Menjaga kami, jauhkan dari virus COVID-19, agar kami bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.